Selamat datang kembali di channel saya, Rio F. Girsang. Teman-teman, pada video sebelumnya saya telah membahas tentang cara mengajukan permohonan banding di pengadilan tinggi. Nah, apabila teman-teman belum menonton video saya tersebut, silahkan klik ikat yang ada di atas ini agar teman-teman dapat menontonnya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cara mengajukan permohonan kasasi dalam perkara perdata di Mahkamah Agung. Teman-teman, tema atau pembahasan ini merupakan request atau permintaan dari teman saya yang ditulis dalam kolom komentar pada salah satu video di channel ini. Jadi buat teman-teman, apabila ada pertanyaan seputar hukum yang butuh penjelasan, silahkan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video ini atau pada video-video saya sebelumnya. Nanti saya akan menjawab di kolom komentar tersebut atau saya akan menjawabnya dalam bentuk video-video saya selanjutnya. Dan itu gratis, jadi teman-teman tidak usah sungkan untuk bertanya melalui kolom komentar pada video saya. Sebelum kita lanjut pada pembahasan kali ini, mohon bantu saya untuk like, subscribe, serta share video ini agar lebih banyak orang yang dapat menonton konten positif ini. Teman-teman, fokus pemeriksaan permohonan kasasi berbeda dengan pemeriksaan di tingkat pertama atau permohonan banding di pengadilan tinggi. Pada pemeriksaan pengadilan di tingkat pertama dan permohonan banding di pengadilan tinggi lebih pada fakta-fakta hukum yang terjadi dalam perkara tersebut. Namun, dalam pemeriksaan permohonan kasasi tidak lagi memeriksa tentang fakta-fakta hukum dalam perkara tersebut, melainkan untuk menguji apakah majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut melakukan salah satu atau lebih dari 3 hal berikut, yakni yang pertama, apakah majelis hakim yang mengadili perkara tersebut tidak berwenang atau melampaui wewenangnya. Yang kedua, apakah majelis hakim salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku pada saat mengadili perkara tersebut. Yang ketiga, untuk menguji apakah majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Jadi, 3 hal itulah yang menjadi dasar untuk mengajukan kasasi. Nah, untuk yang pertama, yakni terkait tidak berwenang atau melampaui wewenang putusannya, itu misalnya apakah dalam memberikan putusan majelis hakim melakukan ultra petita atau memutus lebih dari apa yang diminta oleh para pihak. Nah, yang kedua, salah menerapkan hukum, yakni apabila pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus itu perkara tersebut itu salah dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga, kelalaian yang dimaksud adalah apabila misalnya majelis hakim dalam pemeriksaan atau bahkan dalam membuat putusannya tidak memenuhi kaidah-kaidah. Contoh, tidak membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dalam membuat putusannya. Alasan-alasan tersebut dari yang 3 itu harus dituangkan dalam memori kasasi yang nantinya akan disampaikan pada saat mendaftarkan permohonan kasasi. Sekarang kita akan masuk pada tata cara mengajukan permohonan kasasi. Yang pertama, permohonan kasasi harus dilakukan atau diajukan paling lama 14 hari setelah para pihak menandatangani relas pemberitahuan putusan banding.
Selanjutnya, permohonan kasasi diajukan di pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama yang pertama kali mengadili perkara tersebut. Tidak boleh di pengadilan negeri yang lain. Selanjutnya, harus membayar biaya perkara yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Jadi sudah ada besaran biaya perkaranya nanti, itu harus dibayar. Nah, langkah selanjutnya adalah pemohon kasasi wajib memberikan memori kasasinya paling lama 14 hari sejak akta permohonan kasasi ditandatangani oleh pemohon. Jadi tidak lebih dari 14 hari. Kalau lebih nanti maka permohonan kasasinya tidak dapat diterima. Selanjutnya adalah termohon kasasi berhak mengajukan kontra memori kasasi atas memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi. Nah, ini dua hal yang perlu dibedakan ya. Kalau pemohon kasasi sifatnya wajib untuk memberikan memori kasasi. Jadi apabila memori kasasi tidak diberikan, maka permohonan kasasi tidak dapat diterima. Tetapi untuk termohon kasasi sifatnya adalah berhak mengajukan kontra memori kasasi. Berhak berarti dia dapat mengajukan kontra memori kasasi, juga dapat untuk tidak mengajukan kontra memori kasasi. Jadi itu dua hal yang berbeda. Untuk pemohon kasasi sifatnya wajib memberikan memori kasasi, tapi untuk termohon kasasi sifatnya adalah hak. Jadi boleh diberikan kontra memori kasasinya, boleh tidak diajukan. Selanjutnya adalah pengadilan negeri akan menyusun berkas-berkas tersebut. Setelah semuanya lengkap, maka berkas akan diserahkan ke Mahkamah Agung. Nah, untuk proses pemeriksaan perkara tersebut sama dengan di pengadilan tinggi atau pada tingkat banding, yakni pemeriksaan hanya dilakukan oleh majelis hakim dan panitera. Para pihak tidak perlu ikut dalam persidangan karena pemeriksaan yang dilakukan hanya sebatas pemeriksaan berkas. Namun apabila majelis hakim kasasi merasa perlu untuk melakukan persidangan, maka Majelis Hakim Kasasi dapat meminta persidangan dilakukan dengan memberikan catatan-catatan apa saja yang harus diperiksa oleh pengadilan negeri tersebut. Setelah itu, maka nanti apabila sudah ada putusan, pemberitahuan putusan itu akan diberikan ke pengadilan negeri yang pertama kali mengadili perkara tersebut. Setelah semua prosesnya selesai, maka pengadilan negeri akan memerintahkan jurusita untuk mengantarkan relas pemberitahuan putusan kasasi kepada para pihak. Teman-teman, demikianlah tata cara permohonan pengajuan kasasi di Mahkamah Agung. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini menambah pemahaman teman-teman terkait ilmu hukum, khususnya tentang tata cara mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar hukum, khususnya terkait tata cara mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung, atau apabila ada saran terkait pengembangan channel ini, silahkan tulis di kolom komentar pada video ini.